Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari, di hari Jumat tanggal 18 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami, dan juga kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Firman-Mu menjadi pedoman untuk kami melangkah menjalani kehidupan yang syarat dengan pergumulan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27 yang menyatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa mana engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi, secara khusus para imam dan juga tua-tua bangsa Yahudi, termasuk juga orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang selalu berupaya mencari cara untuk menjatuhkan dan menghancurkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mereka selalu berusaha mencari kesalahan pada ucapan, pada perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam usaha menemukan kesalahan Yesus, mereka kadangkala melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Mereka berharap bahwa melalui pertanyaan-pertanyaan menjebak yang mereka lontarkan, Yesus menyampaikan jawaban yang keliru, sehingga jawaban itu mereka dapat gunakan sebagai senjata dalam tanda kutip untuk menjatuhkan Yesus. Nah, hal seperti itulah yang kita temui dalam bacaan Alkitab kita hari ini, sebagaimana yang diceritakan oleh penulis Injil Matius. Dalam Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27 diceritakan bahwa
ketika Yesus masuk bait Allah dan dia sedang mengajar, masuklah imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi ini berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Dan mereka berusaha menjatuhkan Yesus dengan mencari kesalahan dalam pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Namun ketika mereka mungkin mendapati bahwa apa yang disampaikan Yesus dalam pengajarannya tidak ada yang salah, maka mereka masih berupaya untuk mencari kesalahan Yesus. Mereka tidak pernah menyerah untuk mencari kesalahan Yesus. Dan karena itu mereka melontarkan suatu pertanyaan yang menjebak. Mereka bertanya demikian, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengan kuasa mana Yesus melakukan hal-hal itu? Apa yang dimaksud dengan hal-hal itu? Hal-hal yang dilakukan Yesus yang ditanyakan oleh para imam dan tua-tua bangsa Yahudi adalah berkaitan dengan Yesus menyucikan bait Allah. Itu bisa kita baca dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai 17. Dan hal-hal yang dilakukan Yesus yang dipertanyakan, dari mana kuasa yang didapat Yesus dalam melakukan hal-hal itu, adalah berkaitan dengan Yesus menyembuhkan orang sakit di bait Allah, dan juga berkaitan dengan pengajaran yang disampaikan Yesus di bait Allah. Dan kita melihat bagaimana reaksi Yesus ketika para imam dan tua-tua bangsa Yahudi melontarkan pertanyaan seperti itu. Yesus kembali mengemukakan pertanyaan kepada mereka. Yesus katakan kalau mereka bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Yesus, Yesus akan menjawab dengan kuasa mana dan dari siapa Yesus mendapatkan kuasa untuk menyucikan bait Allah, untuk menyembuhkan orang sakit di bait Allah, dan untuk mengajar orang banyak di bait Allah. Yesus melontarkan satu pertanyaan kepada mereka. Dari mana baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Dan rupanya para imam dan para imam dan tua-tua bangsa Yahudi itu tidak dapat menjawab pertanyaan Yesus. Mereka bingung. Kalau mereka menjawab bahwa kuasa yang dilakukan Yohanes dalam melaksanakan baptisan adalah berasal dari sorga, maka Yesus akan mengatakan, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Jadi rupanya para imam dan tua-tua bangsa Yahudi ini juga tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis. Dan kalau mereka menjawab bahwa kuasa yang dimiliki Yohanes Pembaptis itu berasal dari manusia, maka mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak di masa itu meyakini bahwa Yohanes adalah seorang nabi yang dipenuhi oleh kuasa Allah. Dan karena para imam dan tua-tua bangsa Yahudi ini tidak bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan Yesus, maka Yesus pun tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan sabda Tuhan di pagi ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen juga harus menyadari
bahwa kadangkala kita ditempatkan dalam situasi dan kondisi yang sama dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, ada banyak orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita, yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang beriman. Nah, bagaimana kita harus bersikap ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita? Kita ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius juga. Yesus mengingatkan bahwa kita adalah domba yang diutus ke tengah kawanan serigala. Kita ditempatkan di tengah dunia yang dipenuhi oleh orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Orang-orang yang buas dan ganas, yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang-orang beriman. Nah, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang seperti itu? Apakah kita harus ikut menjadi serigala? Tidak. Tuhan Yesus bilang kita tetap harus menjadi domba. Tapi domba yang cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa artinya cerdik seperti ular? Yesus mengajarkan kita untuk kita tidak menggunakan kekuatan fisik dalam menghadapi orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan kita. Yesus mengajarkan untuk kita cerdik, pakai hikmat dan kebijaksanaan yang bersumber dari Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang berusaha menghancurkan dan menjatuhkan kita. Tunjukkan kualitas kehidupan orang Kristen. Dan ketika kita menunjukkan kualitas hidup kita, kita boleh bekerja dengan baik, dengan jujur, dengan berkualitas, maka kehadiran kita akan diperhitungkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk tulus seperti merpati. Tulus artinya tidak palsu, tidak ada kepalsuan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah benar, adalah tulus. Tidak ada udang di balik batu. Kita tidak berusaha untuk mencari keuntungan dalam setiap hal yang kita kerjakan dan lakukan. Dan kalau kita menjadi domba yang cerdik, yang tulus, maka orang tidak akan dapat menemukan kesalahan kita. Orang tidak akan mendapatkan alasan untuk menjatuhkan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita sebagai kawanan domba gembala Allah. Tetaplah jadi domba yang cerdik dan tulus. Kita tetap meminta kekuatan Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk menghadapi ganasnya dan buasnya serigala-serigala, yaitu orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tetap jujur, tetap tulus, dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan kesalahan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh alasan untuk menjatuhkan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih
untuk firman yang kami sudah baca dan dengarkan. Ajar kami untuk mengikuti teladan Yesus ketika diperhadapkan pada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan Yesus. Yesus bertindak cerdik dan tulus. Dan biarlah kami juga boleh meneladani sikap Yesus dalam menghadapi orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan Yesus. Kiranya kami tidak memakai kekuatan fisik untuk menghadapi orang-orang yang berusaha menjatuhkan dan menghancurkan kami. Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami cerdik dalam bertindak. Dan bukan hanya cerdik, tapi kami juga tulus. Tidak ada kepalsuan. Kami boleh bertindak dengan benar, dengan adil. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mencari-cari kesalahan-kesalahan kami. Tidak ada seorang pun yang mendapati kesalahan dan kelemahan-kelemahan kami. Ya Tuhan, berkati kami, sertai kami dalam kehidupan yang ganas dan buas. Kiranya kami tetap menjadi kawanan domba milik Tuhan yang setia, yang senantiasa hidup berdasarkan cinta kasih Tuhan, yang senantiasa mewujud nyatakan damai sejahtera Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.